Halo Sobat Cuan Nusantara, ketemu lagi dengan kita Jaring Usaha Channel. Channel yang akan membahas seputar bisnis, usaha, money management hingga investasi. Kali ini spesial saya akan mereview kebun saya sendiri, di lahan saya sendiri. Ini kita akan berinvestasi. Saya akan mempraktekkan cara investasi ala saya. Maka inilah cara investasi yang tepat. Apabila suka dengan video ini, silakan like, komen di bawah, lalu subscribe di channel kita Jaring Usaha. Oke, langsung saja. Jadi untuk tanah ini dulunya bukan seperti ini ya teman-teman. Ini dulunya merupakan tegalan atau rumput banyak rumput liar di sini. Seminggu yang lalu saya bersihkan dengan karyawan-karyawan saya, dengan petani-petani yang ada di sini. Kita gotong royong untuk membersihkan ini, maka jadilah rata seperti ini dan ya lowong seperti ini. Oke, untuk lahannya sendiri ini tidak luas sebenarnya, cuman kurang lebih 2100 meter persegi. Di sini kita akan menanam kurang lebih 60 bibit kelapa. Untuk jenis kelapanya sendiri kita memilih kelapa jenis hibrida, teman-teman. Nah, ini. Jadi kenapa kita memilih kelapa hibrida ini? Karena nanti prospek kedepannya di lahan ini saya akan investasikan untuk diambil nirahnya atau dideres, kalau orang sini ngomong dideres, untuk diambil nirahnya dan untuk dijadikan gula merah atau gula kelapa. Gula merah itu sama saja. Nah, kenapa kita memilih kelapa jenis hibrida ini? Karena yang pertama, keunggulan dari kelapa ini nirahnya banyak. Jadi nirah dari pohon kelapa hibrida ini tergolong sangat banyak. Jadi untuk proses penderesan atau proses menjadikannya sebagai gula itu cukup banyak nanti hasilnya. Jadi seperti itu. Yang kedua yaitu jenis kelapa hibrida ini memiliki waktu yang tidak begitu lama untuk dia bisa berproduksi secara terus-menerus. Kurang lebih sekitar 3 tahun sampai 3,5 tahun itu bisa langsung untuk dideres dan tidak memerlukan waktu yang lama seperti kelapa-kelapa lokal atau kelapa-kelapa jenis yang lain. Kemarin sekitar 2 hari yang lalu itu kita sudah menanam. Yang ada di sini bisa dilihat yang di belakang saya ini sudah ada beberapa yang sudah tertancap, sudah ditanam, dan ini sisanya yang saya pegang ini sisa dari 60 bibit tadi, ternyata masih sisa beberapa karena kita ambil bibitnya di Pak Sunoko. Apabila yang belum tahu Pak Sunoko, silahkan cek video-video saya sebelumnya atau bisa diklik di link di bawah di deskripsi atau di atas. Oke, nanti saya akan sertakan, jadi nanti kalian bisa menontonnya. Pak Sunoko itu seperti apa dan pribadinya itu seperti apa, sangat humble orangnya dan sangat sabar. Maka dari itu jangan lupa ditonton di video-video selanjutnya. Untuk jarak tanamnya sendiri di sini saya menggunakan jarak tanam 6x6, jadi 6 meter kali 6 meter. Nah, kenapa saya menggunakan jarak 6x6? Menurut saya 6x6 itu ideal karena apa? Lahan saya juga terbatas, ini hanya kurang lebih 2100-an meter persegi. Jadi apabila menggunakan jarak tanam yang terlalu panjang, terlalu lebar, itu akan menghabiskan lahan saya. Jadi dari 2100 itu nanti tidak cukup, sekitar jika kita menggunakan jarak tanam 8 meter atau 7 meter itu tidak cukup untuk muat sekitar 50-60 bibit kelapa seperti itu. Rencananya yang saya tanam di belakang saya ini tidak hanya kelapa saja, tapi nanti akan saya tumpang sari dengan
pohon pisang, yaitu pohon pisang Ambon. Karena kenapa saya memilih pohon pisang Ambon? Karena pohon pisang Ambon itu buahnya besar, buahnya enak, dan juga harganya pun masih tergolong tinggi kalau di sini. Kalau di sini persisir masih sekitaran harga 14.000 persisir. Bahkan di satu pohon itu ada sekitar 8 hingga 10 sisir. Nah, itu tinggal kalikan apabila di sini ada 100 saja. Seperti itu. Nah, jadi saya akan tumasari dengan pohon pisang. Nah, kenapa saya tidak memilih pisang-pisang yang lain, pisang-pisang jenis yang lain? Bisa saja saya menanamnya dengan pisang jenis lain. Tapi saya merasa bahwa yang saya rasakan selama ini itu harga di pasaran yang masih tinggi itu berada di jenis pisang Ambon, terutama Ambon Warangan, seperti itu. Nah, untuk jarak tanamnya sendiri nanti kita akan liput. Untuk proses penanamannya sendiri kita akan liput nanti. Jadi untuk pisang Ambon Warangan itu juga dibilang cukup mudah untuk perawatannya dan tidak sesulit tanaman-tanaman yang lain. Sama juga seperti kelapa ini juga. Ini salah satu investasi yang menurut saya terbaik untuk saat ini. Jadi apabila ditanya, sobat-sobat cuan bertanya kepada saya, investasi apa yang baik untuk kita? Itu adalah investasi yang kita kuasai alurnya, kita kuasai pasarnya, dan kita kuasai segmen bisnisnya, seperti itu. Dan bagi saya sendiri, saya menguasai pasar yang ada di sini, yaitu kelapa dan pisang. Jadi saya berinvestasi atau berusaha berbisnis dengan dua sektor itu, jadi pisang dan kelapa. Ya mungkin untuk kedepannya kita akan melangkah ke pertanian yang lain atau ke sektor-sektor jenis tanaman yang lain. Nanti tunggu aja di video-video selanjutnya. Maka dari itu jangan lupa klik like, komen, lalu subscribe di channel kita ini. Oke? Untuk lahan yang ada di sini sendiri, saya juga tidak menanganinya secara sendirian, tapi kita membentuk tim satuan pekerja seperti itu. Jadi ada yang khusus menanam, nanti ada yang khusus menjaga atau merawat, dan nanti ada juga yang khusus untuk deres atau pemanen nirah kelapanya dan juga memanen nanti buah pisangnya juga. Untuk lahan yang di sini kemungkinan juga saya tidak akan menumpang sarinya dengan jagung, ya, karena juga salah satunya ini sebagai bahan eksperimen saya. Jadi saya ingin eksperimen juga apabila ditanami jagung itu seperti apa, dan yang tidak ditanami jagung itu seperti apa. Untuk pupuknya, untuk perawatannya sendiri, saya biasanya ya tidak muluk-muluk untuk pupuknya. Apabila nanti ada Monska ya pakai Monska, kalau ada urea ya pakai urea. Kalau tidak ada pun kita memakai pupuk kandang yang terjangkau seperti itu. Tapi ya cuman kalau perbedaannya untuk pupuk kimia itu langsung terasa setelah ditabur beberapa hari kemudian itu ada pertumbuhan yang signifikan, kita bisa melihatnya. Tapi kalau pupuk kandang itu lebih slow atau lebih bertahap, lebih memerlukan jangka waktu yang agak panjang untuk kita bisa melihat perkembangannya seperti itu. Nah, untuk pemanenannya sendiri itu kalau pertama kali panen, kalau di kelapa hibrida ini kita ambil nirahnya ya mungkin sekitar 3 tahun sampai 3 tahun setengah itu kita bisa panen, ambil nirahnya. Tapi itu juga masih kalau panen pertama itu pasti masih sedikit ya, masih belum banyak. Kalau untuk pisangnya sendiri nanti kita panen sekitaran umur 8 hingga 10 bulan. Ya anggap saja hampir 1 tahun. Nah, seperti itu. Tapi setelah itu, setelah panen perdana, kita itu akan panen terus-menerus selama kurang lebih ya 1 sampai 2 minggu sekali. Itu kita panen pisang, terutama pisang Ambon yang ada di sini. Nah, seperti itu saja sobat untuk video kita kali ini. Jangan lupa klik like, komen di bawah, lalu subscribe di channel kita Jaring Usaha. Apabila tertarik dengan channel ini, kalian bisa kunjungi saja, diklik di bawah di channel kita. Di situ juga terdapat banyak
sektor-sektor usaha yang lain, tidak hanya sektor di bidang pertanian saja, juga ada di industri, ada di perikanan maupun di kuliner dan lain-lain. Seni pun juga ada. Maka apabila ini ada anak muda, sobat-sobat cuan yang masih muda, masih umur milenial lah, ingin berbisnis apa, ingin usaha apa, mungkin channel saya ini bisa membantu untuk kawan-kawan semua menjadikan salah satu referensi usaha nantinya ke depan. Karena apa? Menjadi pengusaha itu merupakan salah satu profesi yang cukup membanggakan menurut saya dan cukup mulia. Karena apa? Kita bisa mempunyai sebuah tim, atau kita bisa membuka lapangan pekerjaan baru untuk mereka-mereka yang membutuhkan, seperti itu. Nah, jadi kita tidak hanya melamar pekerjaan saja, tapi kitalah yang menjadi pelopor terbentuknya pekerjaan itu seperti apa. Jadi seperti itu. Dan mungkin ada yang bingung, punya lahan tapi kurang produktif. Daripada seperti itu, menurut saya lebih baik berinvestasi untuk jangka kedepannya. Misalkan tanam kelengkeng atau tanam buah-buah yang lain, seperti saya ini, yang saya kuasai memang di pisang dan kelapa. Maka dari itu saya menanam buah kelapa dan pisang. Jadi daripada kita panen suket atau panen rumput, lebih baik kita panen pisang. Lebih menguntungkan, lebih menggiurkan, seperti itu. Nah, apabila teman-teman semuanya membutuhkan bibit-bibit, kita juga menyediakan. Apabila teman-teman kesulitan mencari bibit-bibit unggul, bibit-bibit yang bagus dari sektor tanaman dan pertanian yang lain, silakan chat WA saya di bawah, di deskripsi ada, kita cantumkan juga. Sekian untuk video ini, terima kasih sudah menonton. Salam semangat, salam pengusaha, salam cuan.